Suatu hari di kota London, Inggris, terjadi sebuah ledakan bom. Dan akibat ledakan itu sebanyak 120 orang tewas. Polisi, pemadam kebakaran dan ambulans pun sibuk mengevakuasi para korban. Beberapa hari kemudian setelah menyelidiki CCTV dan mendapat informasi dari para saksi, polisi mulai mencari imigran asal Turki yang diduga menjadi pemimpin grup teroris di balik aksi bom kemarin yang bernama Faruk. Faruk dan anak istrinya ditangkap beserta barang bukti bahan peledak. Setelah berita penangkapan Faruk viral, seorang jaksa agung diundang untuk wawancara di siaran radio BBC. Dalam siaran tersebut, jaksa agung berkata bahwa kasus pengeboman ini telah mencoreng nama baik Badan Intelijen Negara. Jaksa agung juga menjelaskan kasus ini adalah kasus spesial. Nantinya Faruk akan menjalani 2 persidangan, yaitu sidang terbuka yang akan didampingi oleh pengacara umum dan sidang tertutup yang didampingi oleh pengacara khusus. 6 bulan kemudian terlihat seorang pria bernama Martin sedang berolahraga naik perahu. Martin adalah salah satu pengacara terbaik di London. Saat sedang asik mendayung tiba-tiba ada telepon masuk dan dia mendapat kabar bahwa pengacara umum yang akan mendampingi Faruk baru saja ditemukan meninggal dunia, dan Martin diminta menggantikannya. Mendengar kabar itu, Martin pun kaget. Keesokan harinya saat Martin hendak pulang setelah menghadiri upacara pemakaman, jaksa agung menyapa Martin. Karena kasus Faruk melibatkan Badan Intelijen Negara, agar tidak terkena masalah, jaksa memberi nasihat agar Martin lebih berhati-hati. Nantinya Martin juga akan bekerja satu tim dengan mantan pacarnya yang bernama Claudia. Meski pernah menjalin hubungan pribadi, tolong tetap bersikap profesional, dan Martin pun mengerti. Beberapa hari kemudian, hakim memanggil Martin dan Claudia ke kantor untuk menjelaskan peraturan. Nantinya masing-masing pengacara akan fokus menjalani sidang yang berbeda. Martin fokus ke persidangan publik sementara Claudia fokus ke persidangan tertutup. Selama penyelidikan berlangsung, Martin dan Claudia juga tidak boleh bertemu dan tidak boleh berkomunikasi satu sama lain. Intinya dilarang berbagi informasi apapun sampai persidangan dimulai. Setelah menerima surat tugas, Martin bersama asistennya yang bernama Devlin datang memeriksa lokasi pengeboman. Saat memeriksa foto-foto korban dan menganalisa keadaan sekitar, Martin sadar ada yang aneh. Sebelum ledakan terjadi, di HP pelaku ditemukan ada 27 kali panggilan tak terjawab dari Faruk. Jika Faruk adalah dalangnya, kenapa dia menelpon sebanyak itu seakan seperti ingin menghentikan pengeboman? Karena penasaran, Martin minta Devlin menunjukkan semua dokumen kasus Faruk yang sudah dikumpulkan oleh pengacara sebelumnya. Malam harinya Martin terus menganalisa satu persatu dokumennya. Di sisi lain terlihat Claudia baru saja sampai di kantornya. Saat membuka pintu dia kaget ada agen intelijen bernama Nas yang sudah menunggu di dalam. Nas lalu memperkenalkan diri dan berkata bahwa tujuannya ke sini hanya ingin menyerahkan dokumen rahasia negara serta laptop yang akan Claudia gunakan selama menangani kasus Faruk. Tapi karena kesal Nas masuk tanpa izin, Claudia malah mengusirnya. Sebelum pergi Nas mengingatkan agar jangan pernah berani-berani membocorkan informasi apapun. Jika sampai ketahuan bocor maka nyawa Claudia lah taruhannya. Sepulang kerja di rumah masing-masing, Martin dan Claudia teringat kenangan indah mereka berdua saat masih berpacaran. Meski sudah putus, namun jauh di lubuk hati mereka masih saling mencintai. Keesokan harinya di kantin saat jam makan siang, Martin dan Claudia yang sedang makan bersama malah berdebat saling sindir dan menjelekkan satu sama lain. Whether or not I choose to do so is another matter. Karena kalah debat, Martin pun kesal dan pergi. Siangnya Claudia dan Devlin menemui Faruk. Selama wawancara meski Claudia sudah berusaha meyakinkan kalau dia ingin membantu, namun Faruk tetap keras kepala dan tidak mau memberi informasi sama sekali. Karena sedang sakit, yang dia butuhkan sekarang hanya dokter bukan Claudia. Claudia pun mencoba bersabar. Di sisi lain Martin sedang menemui seorang jurnalis untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang Faruk. Dia ingin tahu bagaimana sudut pandang jurnalis tentang kasus Faruk. Sayangnya si jurnalis tidak mau ikut campur, dia tidak ingin bernasib sama seperti pengacara sebelumnya yang mendadak ditemukan meninggal. Jadi lebih baik, mereka jangan menggali kasus ini terlalu dalam. Malam hari saat pulang, Martin kaget karena nomor taksi yang dia naiki sama seperti taksi sebelumnya. Martin yang sadar sedang diawasi pun buru-buru turun dan memberitahu Devlin lewat telepon umum. Mendengar cerita Martin, Devlin mulai khawatir.
Keesokan paginya setelah menyelidiki mobil yang digunakan pelaku serta menggali informasi dari seorang informan, Martin dan Devlin menemui Farouk. Martin mencoba menanyakan bagaimana kronologi peledakan bom. Awalnya Farouk menolak menjawab, namun saat Martin menunjukkan kertas bertuliskan bahwa Farouk sebenarnya adalah agen intelijen, seketika Farouk panik dan langsung kembali ke sel penjara. Melihat sikap Farouk, Devlin pun bingung. Saat hendak pulang karena penasaran, Devlin bertanya dari mana Martin tahu Farouk agen intelijen. Dan Martin menjelaskan saat memeriksa dokumen, dia menemukan ada berita tentang penangkapan Farouk di Jerman karena terlibat kasus narkoba. Anehnya setelah ditangkap mengapa Farouk tiba-tiba bisa ada di London. Dia seperti kebal hukum karena Jaksa Agung pernah berkata jika kasus ini berhubungan dengan badan intelijen. Jadi dia berasumsi pasti Farouk salah satu agen intelijen. Mendengar penjelasan Martin, Devlin shock. Di sisi lain terlihat Claudia sedang menemui Nas dan meminta tolong untuk mempertemukannya dengan putra Farouk yang bernama Emir. Nas lalu mengantar Claudia ke suatu rumah. Ketika bertemu, Claudia mulai merekam dan mewawancarai Emir serta ibunya. Namun Emir malah sibuk bermain game di handphonenya. Claudia pun mencoba membujuk. Dia hanya ingin membantu agar Farouk bisa bebas dari penjara. Jika Emir tak mau memberi informasi, maka ayah pasti akan dipenjara seumur hidup. Sayangnya bujukan Claudia tidak berhasil. Emir justru berteriak ke arah CCTV dan meminta Nas mengusir Claudia. Anehnya sebelum Nas datang, mendadak Emir mengucapkan kalimat bahasa Turki di perekam suara Claudia. Malam hari di kantor masing-masing Martin dan Claudia mulai menganalisa petunjuk yang mereka dapat. Saat Martin pulang karena sadar taksi yang dia naiki sama seperti taksi sebelumnya, dia mencoba mengajak ngobrol supir untuk mengungkap penyamarannya. Tapi di tengah obrolan tiba-tiba saat di rumah sakit, Jaksa Agung datang menjenguk Martin. Jaksa berkata kecelakaan ini pasti peringatan agar Martin tidak melewati batas. Kedepannya tolong lebih hati-hati, ada kalanya rahasia biarlah tetap jadi rahasia. Sebelum pergi Jaksa berkata peringatan ini bukan hanya untuk Martin, kemungkinan Claudia juga akan mengalaminya. Mendengar itu Martin pun jadi khawatir. Beberapa hari kemudian setelah kondisinya membaik, bukannya berhenti, Martin tetap nekat menemui jurnalis di taman untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Jurnalis memberitahu nama asli Farouk sebenarnya adalah Musi. Dulu Musi pernah ditangkap karena terlibat insiden pengeboman pangkalan udara Amerika di Jerman. Namun berkat kemampuan negosiasinya, dia berhasil bebas. Karena kagum, Badan Intelijen Inggris kemudian merekrutnya jadi mata-mata untuk menyelinap masuk ke kelompok-kelompok teroris. Sejak saat itu namanya diganti menjadi Farouk. Namun sayang, kemarin dia gagal menjalankan misi untuk menghentikan aksi kelompok teroris di London. Agar Badan Intelijen Negara tidak malu, Musi pun dijadikan kambing hitam dan sebagai gantinya keluarganya akan dibiarkan tetap hidup. Mendengar informasi itu, sekarang Martin mengerti kenapa Farouk tidak pernah mau buka mulut. Pengacara sebelumnya meninggal pasti juga karena Badan Intelijen Negara. Setelah tahu kebenarannya, Martin yang khawatir pun ngajak Claudia bertemu. Agar tidak ketahuan dia mengirim pesan lewat HP lain. Malamnya Claudia datang ke pertandingan sepak bola, di tengah hingar-bingar penonton karena mereka berdua selalu diawasi, Martin diam-diam mengajak ke tempat sepi. Saat situasi dirasa aman, Martin memberitahu seluruh informasi tentang Badan Intelijen Negara. Ia mohon agar Claudia mau mengundurkan diri dari persidangan besok dan biar dia sendiri saja yang mengurus sidang terbuka dan tertutup sekaligus. Tapi jika dia keras kepala, sebagai pengacara dia tidak boleh meninggalkan kliennya begitu saja. Saat berdebat Martin keceplosan berkata jika dia tidak mau wanita yang dia sayangi kenapa-kenapa, ia hanya ingin melindungi Claudia. Seketika mereka berdua merasa canggung dan pergi. Keesokan paginya persidangan kasus Farouk digelar. Setelah menjelaskan peraturan, hakim lalu memulai sidang tertutup terlebih dahulu. Martin yang panik memohon agar sidang terbuka dimulai terlebih dahulu. Namun hakim menolak dan mau tidak mau Martin harus menunggu di luar. Saat sidang tertutup dimulai, hakim menghadirkan ketua Badan Intelijen bernama Melissa untuk memberi kesaksian. Saat jaksa penuntut selesai mengajukan pertanyaan, kini giliran Claudia. Claudia pun bertanya apa Badan Intelijen pernah menghubungi Farouk sebelum tragedi peledakan bom dan apa kenal dengan pria bernama Musi serta pertanyaan-pertanyaan lain. Awalnya Melissa terus berusaha mengelak. Tapi ketika Claudia bertanya bagaimana jika seandainya Farouk sebenarnya adalah agen Badan Intelijen Negara, Melissa langsung terdiam membisu. Saat hakim bertanya apa buktinya, Claudia menjawab buktinya ada pada putra Farouk yaitu Emir. Dialah pemegang bukti kebusukan Badan Intelijen Negara yang telah menjadikan Farouk kambing hitam dalam kasus pengoboman ini. Hakim pun memutuskan untuk menunda sidang hari ini dan dilanjutkan besok jam 10 pagi.
Saat sidang dilanjutkan, Emir harus hadir sebagai saksi. Di luar, Martin terus kepikiran Claudia. Dia takut jika dia sampai nekat membongkar semua rahasia ini, nyawanya bisa terancam. Hingga tidak lama kemudian, Devlin menghampiri. Melihat Martin yang murung, Devlin mencoba menghibur sambil membahas pertandingan sepak bola semalam. Mendengar cerita itu, Martin menyadari sesuatu dan pergi meninggalkan Devlin. Selesai sidang, saat berpapasan dengan Melissa, karena ketakutan, Martin berusaha menjelaskan dia tak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi apapun ucapan Claudia tolong jangan dianggap serius. Dengan dingin Melissa berkata Claudia telah menyatakan perang. Martin yang panik buru-buru menelpon Claudia tapi tidak diangkat. Lewat pesan suara, Martin meminta Claudia segera ke hotel tempat terakhir kali mereka bertemu saat pacaran dulu. Di sisi lain di kamar ketika Emir sedang menonton berita kasus ayahnya, Nas masuk dan memberitahu besok jam 10 Emir harus menghadiri sidang. Setelah Nas pergi, Emir langsung siap-siap kabur. Sementara itu, saat Claudia baru sampai rumah dan mendengar pesan suara Martin, tiba-tiba dia diserang. Malam hari sesampainya di hotel melihat Claudia berlumuran darah, Martin pun kaget. Sambil menangis Claudia menceritakan kejadian tadi. Ia juga berkata jika Emirlah satu-satunya saksi kunci yang bisa membuktikan kebusukan badan intelijen. Agar tenang, Martin menyuruh Claudia mandi dan istirahat sementara dia akan mencoba menelpon Melissa. Namun di telepon saat Martin ingin membuat kesepakatan, dengan emosi Melissa memberitahu kalau Emir kabur. Claudia dan Martin pun bergegas mencari Emir sebelum badan intelijen menemukannya duluan. Sebelum pergi, Claudia teringat rekaman suara berbahasa Turki yang pernah Emir ucapkan, siapa tahu itu petunjuk lokasi keberadaan Emir. Mereka berdua lalu menemui orang Turki untuk meminta tolong diterjemahkan. Saat tahu Emir ke rumah bibinya, mereka langsung buru-buru ke sana. Ketika sampai, awalnya bibi menutupi keberadaan Emir tapi karena terus diyakinkan akhirnya Emir mau keluar. Emir lalu menunjukkan flash disk berisi bukti kejahatan badan intelijen. Tak lama kemudian agen intelijen datang. Setelah kondisi aman, Martin menghubungi Devlin lewat telepon umum untuk meminta bantuan agar melindungi Emir sampai persidangan besok. Martin menyuruh Devlin untuk menemuinya 1 jam lagi di terowongan. Namun di lokasi pertemuan, Devlin bingung, sudah berjam-jam lama menunggu. Martin belum datang juga. Ternyata Devlin hanya dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian. Martin sudah sadar kalau Devlin adalah anggota badan intelijen. Di sisi lain terlihat Martin, Claudia dan Emir sedang istirahat di tempat persembunyian. Claudia di situ bertanya dari mana Martin tahu soal Devlin, dan Martin bercerita di sidang pertama kemarin dia merasa aneh tiba-tiba Devlin membahas tentang pertandingan sepak bola, padahal yang tahu dia pergi ke sana hanya Claudia. Pasti Devlin diam-diam sudah direkrut oleh badan intelijen. Mendengar itu Claudia kecewa, Devlin tega mengkhianati temannya sendiri. Paginya, Martin, Claudia dan Emir berangkat menuju gedung persidang. Di luar saat Martin sedang menunggu sidang, Jaksa Agung menghampiri dan mengajak ngobrol ke tempat lain. Di restoran, sambil makan, Jaksa menasehati lebih baik Martin membiarkan kasus Farouk karena sudah pasti akan kalah. Menurut pengalamannya selama puluhan tahun menjadi Jaksa Agung, ada kasus-kasus yang memang tidak bisa diselesaikan dengan keadilan. Kadang ada kekuatan besar di balik pemerintah yang mengatur semuanya. Kadang hidup memang tak adil. Meski Martin punya bukti kuat, tapi dia yakin saat diperlihatkan dalam persidangan nanti, hakim dan semua jaksa pasti akan memilih untuk menyimpan bukti itu selamanya. Mendengar ucapan Jaksa Agung, Martin terdiam kecewa. Setelah merenung akhirnya Martin memutuskan menyerah. Dan Farouk akan dihukum mati. 3 bulan kemudian terlihat Claudia datang menemui Martin lalu mengabarkan kalau sekarang Emir dan ibunya sudah dibebaskan. Mereka juga diperbolehkan untuk tetap tinggal di Inggris. Namun Martin merasa menyesal. Sebagai pengacara dia telah gagal melindungi kliennya. Claudia mencoba menenangkan, kita berdua sudah berusaha melakukan yang terbaik, sekarang kita memang kalah dari kekuatan raksasa tapi yakinlah suatu saat nanti kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Selesai. Of the Farouk Erdogan case, and does he still consider